Kejar target pembangunan waduk kita lanjutkan. Kembali masih bersama Firdaus Ali. Pak Firdaus, ini kalau kita bicara soal pembangunan waduk ini kan mestinya bukan hanya terkonsentrasi di satu wilayah saja. Misalkan kayak kemarin misalkan di NTT itu baru ada roti klot sedang mau dibangun, terus permintaan ada 19 waduk lainnya gitu kan. Terus 11 yang sedang dibangun kalau saya tidak salah adanya di Jawa Timur gitu. Nah, sebetulnya daerah-daerah yang sangat membutuhkan pembangunan waduk ini di mana saja di Indonesia sebetulnya? Kita punya neraca air nasional, ya, dan neraca air nasional itu kita bagi per pulau. Ya. Ya. Di antara semua pulau besar yang kita miliki, Pulau Jawa, ya, dengan kemudian Nusa Tenggara, khususnya Timur, adalah yang neraca airnya negatif. Neraca airnya negatif itu artinya maksudnya gimana? Apakah ketersediaan dengan demand tidak seimbang? Oke. Ya, saya kasih contoh ilustrasi. Pulau Jawa yang luasnya tidak lebih dari 7% dari luas Indonesia, ya, kemudian dihuni oleh hampir 56% populasi Indonesia, kira-kira 140 juta jiwa di sini, ya. Padahal cadangan air tawar kita itu cuma 4,5% dari nasional. Oke. Jadi gapnya luar biasa. Jadi ada gap ya? Ya kan, antara demand, ya, karena populasi yang besar membutuhkan air yang besar. Ya. Dengan ketersediaan, sehingga negatif neraca air kita. Untung saja kita punya 161 bendungan waduk di Pulau Jawa ini. Kalau tidak, nasib kita tidak lebih baik dari Ethiopia. Ya, karena Nusa Tenggara Timur memang kemudian potensi curah hujannya memang sedikit, rendah sekali. Untungnya populasinya nggak sebesar di pulau-pulau lain, tetapi tetap negatif. Makanya kemudian upaya membangun bendungan waduk tadi itu menempatkan di mana kemudian demand-nya tadi tinggi, ketersediaannya rendah. Ini yang kemudian dijadikan target utama. Ya, kedua tentunya kemudian membangun waduk bendungan tadi kalau bisa kemudian dioptimumkan fungsinya, yaitu multifungsi, tidak hanya untuk irigasi, tidak hanya untuk pengendali banjir, tidak hanya menyediakan air baku, tetapi sekaligus dia juga bisa menambah bauran energi. Jadi PLTA. PLTA. Kenapa? Potensinya besar. Kita potensinya nasionalnya ada kira-kira 75.000 megawatt. Yang kita baru manfaatkan, utilize kan baru cuma 7.200 megawatt. Jadi ini suatu hal yang luar biasa ketika kita memutuskan berani, nekat, saya katakan nekat membangun bendungan waduk tadi itu. Kenapa? Karena berangkat dari kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tadi dikatakan bahwa Jawa itu dan NTT itu secara neraca airnya itu memang satu sebetulnya curah hujannya cukup baik, cuman karena populasinya itu terlalu tinggi ya, dan yang satunya lagi karena curah hujannya sedikit. Apakah dua tempat sini saja sebetulnya yang butuh perhatian khusus mengenai pembangunan waduk ini, atau sebetulnya? Oh tidak. Kalimantan juga, Sumatera. Dari 49 tadi itu tersebar ya di Pulau Jawa untuk memperkuat ketahanan air kita di Pulau Jawa karena memang mendesak sekali, ya. Kemudian di Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Artinya sebetulnya di semua wilayah ini paling tidak pulau-pulau besar gitu, itu memang membutuhkan hal ini ya. Kan kita mengalami krisis air yang sangat parah belakangan ini. Saya katakan krisis tadi itu adalah ketika musim hujan punya kelebihan yang luar biasa sehingga menimbulkan bencana. Pada musim tidak hujan, apalagi kemudian ada dampak dari El Nino, kita mengalami defisit yang luar biasa sekali. Seperti yang kemarin ya, itu kemarau panjang luar biasa, kekeringan di mana-mana. Benar. Oke Pak Firdaus, sekarang kita punya berapa waduk sebetulnya? Kita punya total 284. 284. Ya. Nah, dengan jumlah populasi yang kita punya ini, mestinya kita punya berapa banyak waduk yang harus dibangun sebetulnya? Tentunya kemudian kalau kita hitung jumlah, ya, saya lebih menghitung kepada kemudian volume tampung. Saat ini kita baru punya 12,9, ya. Kita berharap kalau ini 12,9 miliar. Ya. Kalau kemudian kita bisa menyelesaikan 65 ini, kita bisa meningkatkan dari 12,9 ke 19,4. Ya, tentunya kemudian kalau bisa kita selesaikan dalam 10 tahun ke depan semuanya bendungan waduk ini, ya kita berharap 10 tahun akan datang populasi kita bertambah kan, ya, sehingga kita sebetulnya untuk mengamankan ketahanan air kita, kemudian bisa menopang food security kita dan termasuk menambah bauran energi nasional kita untuk energi terbarukan, kita harusnya memiliki minimum 30 miliar kubik
air yang kapasitas tampungnya. Itu kemudian hitungan kasarnya. Gitu. Artinya Ya tinggal dibagi butuh jumlahnya. Kan masing-masing lebih 2 kali lipat dong ya, artinya kita membutuhkan jumlah. Kalau hitung-hitungan jumlah ya, artinya ya 2 kali lipat dari kapasitas yang kita punya sekarang dong. Iya. Sebetulnya. Lebih dari 2 kali, kan kita punya 12,9 saat ini. Ya, kalau kita bisa ya bangun ya bendungan waduk tadi jumlahnya bisa kita bagi karena kan tergantung juga tadi itu potensi setempat. Ya, baik potensi airnya lalu didasnya maupun kemudian ya lahan yang tersedia tadi. Nah, ini dengan rencana-rencana target-target yang ya mungkin ada yang bilang terlalu optimistis, ada yang bilang ini realistis, dan kalau Pak Firdaus membutuhkan ini memang sudah seharusnya gitu kan ya. Bagaimana dengan irigasi-irigasi atau waduk-waduk yang sebetulnya sudah ada sekarang? Itu kan sebetulnya juga perlu diperhatikan juga sebetulnya kan Pak Firdaus. Ya, benar. Di salah satu media pagi ini ada karikatur mengatakan membangun itu penting, tapi lebih penting lagi itu memelihara. Nah. Oke. Persoalan selama ini yang kita hadapi adalah alokasi budget kita untuk biaya operasi dan pemeliharaan itu sangat rendah sekali. Kita semangat untuk membangun dan meresmikan, lalu begitu dibangun dan diresmikan, lalu kemudian sudah dibiarkan. Ke sumber daya air, kita lihat kapasitas tampung waduk kita itu merosot tajam sekali. Ya, kita sebut misalkan Saguling, Cirata, Jatiluhur mengalami degradasi yang luar biasa sekali, pendangkalan, laju sedimentasinya tinggi sekali sehingga kapasitas tampung merosot dengan tajam sekali. Oke. Penyebabnya apa tuh Pak? Ya, penyebabnya adalah ya tadi itu sedimen yang sedimentasi luar biasa. Kenapa? Kita membuka ya daerah hulu itu sangat cepat masif sekali gitu ya. Dan itu tidak dikendalikan. Yang kedua apa? Aktivitas yang ada di waduk di bendungan tadi itu juga tidak dikendalikan. Coba bayangkan. Di 3 waduk buatan yang kita miliki di Jawa Barat itu, jumlah keramba itu udah 120.000 keramba. Kebayang nggak? Padahal maksimum mampu cuma 19.000 keramba. Sehingga kemudian pakan dan sebagainya ya bertumpuk. Ya. Apa yang kemudian berbahaya, tidak hanya kemudian berkurangnya kapasitas tampung waduk, tapi kemudian terjadinya kemudian ya upwelling setiap musim berganti, kemudian ikan mati massal. Oke, Pak Firdaus, ini ada satu penelpon, Pak Arifin dari Bandung. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Pak Arifin, silakan tanggapannya soal pembangunan waduk yang saat ini sedang ditargetkan oleh pemerintah. Ya, saya kira program pemerintah tentang waduk ini memanglah harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertama, pemerintah juga harus peduli dengan dukungan rakyat ini, karena memang negara Republik Indonesia ini dialirin oleh hampir ribuan sungai begitu. Nah, sungai ini kadang-kadang kan menampung hujan. Rahmat Allah yang demikian besar itu harus disambut dengan akal manusia, yaitu pembendungan-pembendungan agar air-air yang diturunkan dari langit itu tidak mubazir, tidak menjadi apa-apa di Indonesia. Dikelola dengan baik ya Pak ya? Iya, kalau istilahnya di Tanjung Balai Asahan, ya macam proyek Asahan yang dibangun oleh Jepang itu, dia sudah menghasilkan uang bertriliunan rupiah begitu, ya untuk pembangkit tenaga listrik PLTA itu. Mengapa kita sebagai negara tidak sanggup memberdayakan air yang mengalir di seluruh Indonesia ini? Maka bendungan ini benar, sangat benar. Baik, terima kasih. Kami berharap juga, Pak, tolong perhatikan Kabupaten Asahan yang airnya itu, sungainya itu 2 mengalir deras. Ya, ada Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara di Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai, kota Tanjung Balai. Kita butuh listrik di sana Pak, jangan prepet terus begitu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Ini Pak Arifin tinggal di Bandung tapi orang Sumatera ini kayaknya kalau dari logatnya. Dan ya, ini menarik ya penjelasan Pak Arifin tadi, itu sebetulnya mengkonfirmasi juga apa yang dikatakan oleh Pak Firdaus, bahwa ya air memang harus dikelola dengan baik, intinya seperti itu. Nah, tadi juga dikatakan di Asahan itu kan sebetulnya ada bendungan kan, tapi ini nampaknya, nah itu nampaknya belum begitu dirasakan oleh orang-orang di Tanjung Balai sebetulnya. Nah ini Pak Firdaus punya catatan soal yang satu ini. Ya, jadi bendungan yang di Sungai Asahan itu memang bendungan dibangun oleh pemerintah dengan kerjasama dengan Jepang untuk kemudian fokus kepada industri aluminium, ya, dan sebagian kemudian tentunya digunakan untuk masyarakat. Tetapi yang saya katakan tadi,
populasi bertambah ketika bendungan waduk tadi dibikin untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik. Sementara kemudian demand meningkat terus sehingga kemudian ada defisit antara kebutuhan yang ada dengan ketersediaan yang ada gitu. Dan saya setuju dengan Pak Arifin tadi bahwa Tuhan menurunkan tetesan air itu bukan untuk bencana. Tidak untuk bencana. Ya kenapa? Di setiap kitab suci dijelaskan bahwa air itu aku turunkanlah rahmat. Kalau kemudian dia menjadi bencana, bukan Tuhan tidak sayang sama kita, karena kita memang yang salah. Karena kita yang mungkin kurang menggunakan akalnya untuk memanfaatkannya. Bukan kurang, sangat tidak menggunakan. Iya, kenapa? Karena memang Tuhan tidak mengirimkan air tetesan itu bukan untuk bencana gitu. Baik, Pak Firdaus, ini ada satu penelpon lagi dari Jakarta, Pak Yohanes. Selamat pagi, Pak Yohanes. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, Pak Yohanes, silakan tanggapannya soal tema kita pagi ini, soal waduk yang sedang dibangun oleh pemerintah. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, saya perkenalkan diri. Saya mantan pemain sepak bola nasional. Wah, silakan Pak. Iya, Pak Yohanes, silakan, Pak. Asal saya Manokwari, Papua Barat. Oke. Ya, saya mau berkomentar sedikit tentang apa yang saya sedang nonton. Iya, silakan, Pak. Saya lihat apa yang dibuat oleh Bapak Presiden di NTT. NTT ya? Itu sangat tepat. Oke. Betul. Karena istri saya asalnya dari NTT. Oke. Jadi saya lihat bahwa apa yang dilakukan di sana sangat tepat. Oke. Dan memang sangat dibutuhkan ya, Pak ya? Saya mau tarik ke Papua. Saya mau tarik ke Papua dan saya melakukan pembinaan sepak bola di tanah Papua. Oke. Khususnya di Papua Barat. Oke. Dan apa yang saya lihat di sana seperti masalah air minum atau umpamanya PAM. Ya. PAM yang selama ini menurut saya itu tidak punya arti apa-apa. Oke. Baik. Tidak berarti apa-apa untuk itu masyarakat di sana. Artinya Pak Yohanes ingin mengatakan di Papua juga sebetulnya sangat butuh diperhatikan ya? Sangat perlu Bapak. Baik. Jika kalau ini dikehendaki jadi suatu ketika saya akan jadi pemimpin pemerintah daerah di sana, hal-hal itu sudah ada dalam pemikiran saya, dalam otak saya, walaupun saya hanya pemain sepak bola. Baik, luar biasa. Dan saya akan melakukan itu, karena saya yakin itu sangat diperlukan oleh masyarakat Papua. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak sudah di Dialog Pagi. Luar biasa nih Pak Yohanes, seorang mantan pemain sepak bola asal Manokwari, tapi sekarang tinggal di Jakarta, tapi masih sangat memperhatikan apa yang terjadi di Papua. Pak Firdaus, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.